Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Amin. Pelajaran kita kali ini Ustadz, kita masih melanjutkan tema tentang pembicaraan munafik ya. Terutama nanti orang munafik itu mengacaukan perjuangan. Ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum lata'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aitul munafiqina yasudduna anka sududa. Para pendengar radio MTA FM, Persada FM, dan juga radio-radio yang ikut menyiarkan Fajar Hidayah pada pagi hari, dan juga terutama para pemirsa MTA TV yang berbahagia. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah, mengingat akan nikmat Allah kepada kita. Kita diberikan kesempatan, diberikan kehidupan, diberikan waktu untuk mengisi kehidupan ini, sehingga nanti sewaktu-waktu kita mati, sewaktu-waktu kita menghadap Allah, kita tetap sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Kita diberikan banyak hal, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, mudah-mudahan juga diberikan hidayah. Nikmat yang paling besar pada pagi ini, kalau kita mendapat hidayah dari Allah, adalah nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri. Pada pagi hari kita masih bicara masalah penyakit spiritual ya. Sudah saya terangkan banyak hal tentang penyakit fisik, juga penyakit jiwa, juga penyakit sosial, sampai pada penyakit spiritual. Dan sudah saya terangkan dulu sehat secara spiritual. Sekarang penyakit yang kita bicarakan masalah kemunafikan. Munafik juga saya terangkan banyak ciri-cirinya. Pada pagi hari ini kita lanjutkan ciri munafik yang ke-23, mengacau perjuangan ya. Di antara umat Islam atau di antara yang mengaku umat Islam itu teorinya dia seorang muslim, tetapi justru mengacau perjuangan. Orang munafik itu ya melaksanakan sholat, ya melaksanakan puasa, ya melaksanakan sholat, mungkin mengaji juga, tetapi dalam perilakunya itu justru membuat kelemahan umat Islam ya, malah membuat kekacauan dalam perjuangan. Kalau dalam organisasi itu tidak memajukan organisasi, tapi bagaimana organisasi menjadi kacau balau, atau dibuat sedemikiannya terjadi ya istilahnya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perjuangan itu tidak menjadikan di jalan yang baik. Jadi terutama orang munafik ini. Tadi saya bacakan di surat An-Nisa bahwa orang yang munafik antara lain, mari kita kepada hukum Allah dan Rasulnya. Artinya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ajakan kita kan bagus supaya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu disampaikan.
Tetapi mereka, orang-orang munafik itu menghalangi manusia sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Jadi tidak mau diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan segala macam alasan ya. Oh, kita menghormati orang tua, kita menghormati moyang, kita menghormati kebiasaan di sini. Di sini itu tidak cocok dengan yang dalam Al-Quran, itu tidak cocok dengan sunnah Nabi, sehingga dengan berbagai macam cara dia menghindari untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran. Jadi kalau diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka itu membuat atau menghalangi sekuat-kuatnya bagi manusia untuk mendekati kamu, untuk bersatu dengan kamu, untuk menjadikan satu kekeluargaan yang baik. Itu dia tidak menjadikan ya istilahnya semacam organisasi atau kelompok atau keluarga bersaudara tadi itu dihalang-halangi supaya tidak ada persaudaraan, persatuan, kesatuan, kebersamaan itu. Orang munafik itu memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Nah, ini terutama nanti dengan kata-kata, dengan rayu. Dan Allah telah menyempurnakan cahaya meskipun orang kafir itu membencinya. Itu. Jadi sifat orang munafik tadi dengan kata-katanya kadang-kadang membuat kekacauan tadi. Ya, di surat Al-Imran diterangkan 156 itu, hai orang yang kamu seperti orang munafik yang mengatakan kepada saudara mereka dalam mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang ya. Jadi ada kegiatan fisabilillah atau ada kegiatan berperang, orang munafik itu mengatakan kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Ya, jadi resiko ya kalau kita kegiatan fisabilillah itu, mungkin kemarin nafar ke Malang, mungkin nanti pada bulan Ramadan kita nafar, mungkin kita kegiatan apa saja perlu perjalanan, itu karena perlu ada risiko ya. Kadang-kadang ada yang kecelakaan, kadang-kadang ada yang mungkin ya mandi kesulitan, mungkin juga makan tidak bisa karena itu macam-macam lah. Itu kemarin juga ada perjalanan ke Agam, ada perjalanan ke Aceh Tamiang, itu fisabilillah sekarang. Dulu perang ya. Jadi berangkat perang itu nafar, kegiatan berangkat perang. Contohnya dulu ada perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu perjalanannya sekitar 15 sampai 20 hari itu. Di sana di Tabuk 20 hari, pulang lagi 15 hari. Jadi kira-kira ya sekitar 50 sampai 60 hari. Itu perjalanan perang itu. Lah orang munafik katakan ya, ada di antara mereka itu yang di tengah jalan mungkin sakit atau pada saat perang terbunuh dan dibunuh. Orang munafik katakan kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentu mereka tidak mati dan tidak terbunuh gitu. Ya kalau kita tidak berangkat, kita tidak ikut perang, ya kita enak-enak saja di rumah, tidak mati dan tidak terbunuh. Nah, jadi merendahkan atau juga tidak mendukung kegiatan fisabilillah tadi untuk kegiatan nafar atau kegiatan perjalanan perang itu. Akibat dari perkataan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di hati mereka. Allah menghidupkan dan yang mematikan. Nah ini Allah lah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu yang menghidupkan kita itu Allah, yang mematikan kita itu Allah. Jangan sampai punya pendapat loh, gara-gara kamu kegiatan fisabilillah, gara-gara kamu keluar dari jalan Allah ya, perjalanan yang panjang, apalagi perang, kamu mati. Mati itu adalah ketentuan Allah ya. Orang mati di jalan Allah itu hanya dua ya. Mati itu kalau mati dia masuk surga, kalau dia tidak mati mendapat kemuliaan. Jadi semuanya menguntungkan. Jadi kalau dalam fisabilillah itu menguntungkan semuanya. Kalau di rumah tadi ya, tidak mau kegiatan fisabilillah tadi ya tidak mendapatkan pahala itu. Dan orang munafik itu mengatakan kewajiban kami adalah taat, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu,
sebagian mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari apa yang mereka katakan. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam itu, maka berpalinglah kamu dari mereka, tawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi dalam perjuangan misalnya kita musyawarah, misalnya kita akan kegiatan ini dan itu ya seolah-olah cocok ya, oke mari kita dukung kegiatan itu. Tapi setelah keluar dari musyawarah tadi atau pergi sendirian atau itu, mereka mengatur siasat di malam hari itu, maksudnya dengan sesideman lah, dengan berbisik-bisik atau dengan ya tidak kelihatan itu ya, supaya kegiatan itu tidak berlangsung ya. Yang tadi diputuskan mari kita itu terus ya bahasanya kasak kusuk ya. Bagaimana kegiatan itu tidak berlangsung ya. Misalnya kita kegiatan, misalnya akan kita pengajian akbar tadi, pengajian akbar dengan berbagai alasan ya, wah di situ ya daerahnya sulit, di situ mungkin sempit, di situ mungkin itu, sehingga supaya kegiatan tidak berlangsung maka dengan kata-kata dan itu adalah sifat orang munafik. Berikutnya sifat orang munafik, apabila diturunkan kepada mereka orang munafik itu, berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasulnya, niscaya yang sanggup diantara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Mereka mengatakan biarkanlah kami bersama-sama orang yang duduk ya. Kalau diajak berperang itu walaupun mampu, walaupun sehat ya tidak berangkat itu. Yang paling ringan saja lah ya, diajak donor darah misalnya, disampaikan ini mari kita donor darah itu. Nah, orang itu mestinya, tadi orang munafik itu sebenarnya bisa, mampu, sehat ya, dan longgar ya, bisa waktunya, tapi tidak mau ya diajak kegiatan fisabilillah yang ringan saja lah, donor darah, mungkin juga ada kegiatan kerja bakti, mungkin ada kegiatan piket, mungkin ada kegiatan itu ringan-ringan saja lah. Itu ya diajak begitu, apalagi diajak kegiatan yang jauh loh. Jadi bayangannya loh di sana mungkin ada yang naik kendaraan nanti tabrakan, di sana kalau naik pesawat nanti pesawat jatuh. Jadi yang dibayangkan jeleknya saja, jadi tidak keberhasilannya itu belum diajak berperang gitu. Jadi kegiatan kecil-kecil saja kadang-kadang mereka sebenarnya mampu tetapi tidak mau ya. Yang paling kecil juga misalnya pengajian ya, bukan kecil ya, besar itu. Pengajian itu walaupun rumahnya dekat ya, rumahnya tidak jauh ya, tidak mau gitu, tidak mau karena merasa jauh gitu nanti. Kemudian berikutnya mereka orang munafik mengemukakan udurnya kepadamu. Apabila kamu telah kembali kepada mereka dari perang, katakanlah, janganlah kamu mengemukakan udur, kamu tidak percaya lagi kepadamu. Sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami tentang pekerjaanmu. Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Dia memberikan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Jadi ya berbagai macam alasan lah, wah saya tidak bisa itu karena ini. Padahal sebenarnya bisa, sebenarnya mampu, tapi tidak mau. Nah itu kegiatan fisabilillah yang ditinggalkan tadi, mestinya bisa, mestinya mampu, tetapi tidak mau, itu termasuk sifat orang munafik. Berikutnya, hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang. Hati mereka penuh dengan keraguan dan mereka pun menjadi bingung karena kemunafikan mereka. Jadi sifat orang munafik memang mudhab-dhab ya, kebingungan ya antara berangkat dan tidak berangkat. Itu tadi diajak untuk kegiatan fisabilillah, untuk misalnya nafar atau misalnya kegiatan yang perlu perjalanan jauh ya, itu ya tidak bisa, tidak mau meminta izin untuk tidak ikut berperang ya. Pada saat itu perjuangan yang bisa yang paling bisa berperang. Tapi kalau diajak berperang tidak mau padahal mampu, itulah sifat orang munafik.
Dia kaum munafik itu ada yang berkata kepada nabinya, izinkanlah aku untuk tidak berperang. Wahai Nabi, janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam ketakutan. Wahai Nabi, ketahuilah bahwa kaum munafik itu telah melakukan fitnah kepadamu. Mereka neraka jahanam mengepung orang-orang munafik. Jadi tadi sebenarnya mampu terbang bisa, tapi diajak kegiatan fisabilillah itu ya berat ya. Karena memang hatinya tidak yakin, tidak percaya bahwa perjuangan itu perlu dilaksanakan ya, dengan kegiatan-kegiatan macam-macam lah. Kegiatan yang kita laksanakan lalu fisabilillah itu ada yang SAR mencari mayit atau mencari orang yang tenggelam dan sebagainya, para satgas, bahkan ada yang dapur umum membuat makan sekian ribu gitu, ada yang tim kesehatan itu, jadi melayani itu kegiatan-kegiatan itu mereka minta izin. Ya, tidak bisa berangkat walaupun sebenarnya bisa, tetapi memang tidak dipentingkan, maka dia tidak berangkat, tidak ikut kegiatan fisabilillah. Jika sebuah surat diturunkan kepada orang munafik agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang munafik yang kaya dan para tokohnya meminta izin kepadamu untuk tidak berperang. Mereka berkata, biarkanlah kami tinggal di rumah bersama orang-orang yang tidak perang gitu. Ya, kegiatan fisabilillah itu memang annual, memang juga annual, tapi juga anfus ya, jiwanya dan hartanya itu. Nah, di antara orang yang mampu, yang kaya itu tidak ikut berperang, tidak ikut membantu dan sebagainya, ya, kemudian biarkanlah kami tinggal di rumah, tidak bersama yang kegiatan-kegiatan tadi. Ya, alhamdulillah karena kebersamaan kita itu, kegiatan kita itu didukung ya dengan segala karena sekarang banyaknya kegiatan ya, misalnya Majelis Tahfidz Al-Quran kan perwakilannya banyak ya, cabang-cabangnya banyak ya. Kalau dulu awal-awal tahun 90-an itu kalau kita berangkat ke Medan itu ya hanya satu di Medan itu, satu perwakilan Medan pertama kali itu kita dari Solo berangkat ke Medan, tidak mampir-mampir ya, mampir-mampirnya di rumah makan, mandi, berangkat, makan, mandi. Tapi sekarang ya kita kegiatan ke Agam itu mampir perwakilan sana, diberi makan, mandi, mampir sana, bahkan ada yang bensinnya dicukupi oleh perwakilan itu, sehingga perjalanan fisabilillah itu enak ya, longgar. Jadi banyak dihukum sehingga berjalan dengan lancar. Tapi yang tidak ikut tadi, minta izin untuk tidak ikut berperang, itulah sifat orang munafik. Apabila mereka ikut, ya, orang munafik itu ikut berperang, mereka akan menimbulkan kekacauan dalam peperang itu, ya. Mengacukan, wah orang mukmin, sekiranya orang munafik itu ikut berperang bersamamu, pasti dia hanya menambah kerugian bagi kalian dan menghancurkan kalian. Kaum munafik ini ingin menimbulkan kekacauan dari barisan kalian. Dan di antara kalian ada yang suka mendengarkan perkataan orang baik itu atau orang munafik itu. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Jadi misalkan ikut kegiatan ya berangkat ya, tapi sering mengacaukan ya, sering berbuat aneh-aneh, mungkin juga bicara yang jelek-jelek atau mungkin dengan provokasi begini begitu. Jadi walaupun dalam satu kesatuan berangkat berperang itu, tapi tidak menjadikan kebaikan ya. Jadi walaupun juga berangkat berperang misalnya dengan komentar segala macam, nanti kita makanya tidur di mana, kita nanti celaka, kita nanti selalu membuat pasukan tadi tidak menjadi enak, tidak menjadi senang berangkat itu, tapi dengan ditakut-takuti dan segala macam. Nah, jadi kalau orang munafik itu membersamai kita dalam perang atau membersamai kita dalam nafar juga dalam perjalanan fisabilillah, itu tidak menjadikan kebaikan, tapi adanya mengacukan ya, mengacukan kegiatan sehingga ya jadi masalah, sehingga kegiatan fisabilillah tadi itu terjadi percekcokan atau tidak menyukai jihad dengan harta dan jiwanya,
dan memprovokasi supaya orang-orang mukmin tidak ikut perang. Ya, ini sifat orang munafik berikutnya. Jadi dia tidak mau jihad dengan harta dan jiwanya dan memprovokasi orang untuk tidak berperang di jalan Allah. Kaum munafik yang tidak turut berperang untuk membela Islam merasa senang. Mereka tidak menyukai jihad dengan harta dan jiwanya. Mereka untuk membela Islam. Kaum munafik berkata kepada kaum mukmin, janganlah kamu ikut berperang saat hawanya ini panas ya. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, api jahanam lebih panas jika kalian menyadari. Ya, ini. Jadi dengan alasanmu jangan kegiatan misalnya kemarin yang kegiatan ke Malang ini, nanti bisnya bocor, nanti bisnya tabrakan, nanti bisnya mesti kesulitan, kalau bisnya tidak lancar naik ke Batu ya, jalannya belok-belok naik turun itu nanti kamu kecelakaan. Jadi yang ditakut-takuti tadi apa yang dipikirkan adalah kejelekannya, bukan keberhasilannya, bukan kelancarannya. Tapi kenyataannya alhamdulillah ya, lancar. Yang dia takutkan dulu dengan banyaknya bis nanti akan membuat kredit macetan, ternyata alhamdulillah lancar semua itu. Ya, termasuk kadang-kadang kan memang sudah ada pesan supaya nanti membawa payung ya, karena di sana daerah hujan. Alhamdulillah ya hujan tapi tidak seberapa ya, hanya rintik-rintik ya, jadi masih dalam batas normal, itu biasa. Jadi tidak begitu hujan sekali mengacaukan kegiatan, tapi ya berjalan lancar. Jadi itulah sifat mereka, tidak mau mengeluarkan harta di jalan walaupun bisa ya, walaupun bisa. Atau juga tidak mau kegiatan fisabilillah, jiwanya tidak mau itu. Jadi hartanya tidak mau. Kadang-kadang kalau diajak fisabilillah itu, ya itu yang si fulan tidak, saya si fulan tidak, ya saya ikut tidak gitu loh. Jadi bukan kalau orang misalnya fisabilillah itu dengan mengeluarkan harta ya, ada yang mengeluarkan mobil ya, ada yang membensini, ada termasuk ururan itu tidak mau gitu ya. Saya mau ke Malang kalau ada yang bayari, saya mau berangkat ke fisabilillah kalau ada yang membantu. Itu ya, itu pelajaran kita tidak seperti itu. Kita keluar di jalan Allah sebatas kemampuan kita. Fisabilillah itu anwal wa anfus, jadi dengan hartanya dan jiwanya. Tuh. Atau alasannya tadi panas ya, atau alasannya hujan, alasannya tadi jalannya licin, alasannya itu jangan ikut perang itu. Jadi mempengaruhi orang itu. Kemudian mengacau balokan urusan orang mukmin ya. Wahai orang mukmin, orang munafik itu selalu menginginkan kalian dilanda ketakutan dan kekacauan. Mereka ingin mengacau balokan segala urusan kalian sampai datangnya kemenangan pada kalian dan turunnya azab kepada mereka yang mereka inginkan. Jadi orang munafik itu mengacaukan kalau orang mukmin kegiatan kemenangan ya, dia tidak senang ya. Kalau mendapat kemenangan orang mukmin itu lancar, bagus, hebat, tidak senang. Tapi kalau ada kekacauan, wah dia senang sekali. Jadi kalau ada ketakutan atau ada bencana atau ada orang mukmin mendapat, padahal kalau orang mukmin mendapat musibah itu merupakan ujian ya, bagaimana kesabaran kita. Jadi bukan merupakan azab. Tapi kalau orang munafik karena perilakunya mendapat azab, itulah sakit hati orang-orang mukmin mendapatkan kemenangan ya. Orang munafik itu senang sakit hati kalau orang mukmin menang, dan merasa senang bila orang mukmin mendapat kecelakaan. Jadi sifat dengkinya begitu ya. Jika kamu mendapatkan kemenangan, niscaya orang-orang munafik merasa sakit hati. Jika kamu mendapatkan kekalahan, maka mereka, kami sebelum telah memperkirakan nasib kami. Kaum munafik meninggalkan kaum muslimin dengan senang, rasa senang. Jadi kalau ada istilahnya bencana atau kekacauan atau tadi ada yang mungkin misalnya kecelakaan, itu dia merasa senang ya. Dikandani kok ngeyel, dikandani kok ngomong jangan berangkat sana, nanti bahaya dan sebagainya. Ya masih banyak ya sifat-sifat orang munafik yang pada pagi hari ini. Intinya orang munafik itu adalah
membuat kekacauan, mengacukan perjuangan, bahkan tidak mendukung. Kalaupun ikut kegiatan itu bukan menjadikan suatu kebaikan, tapi malah ya istilahnya mengacukan barisan ya. Kalau barisan kita kan disiapkan, ada lurus, ada hormat, ternyata orang munafik ya menyalahi aturan tadi, menyalahi nizamnya itu. Satgas harus misalnya, Satgas harus santun, harus baik itu misalnya itu. Tapi ada orang wah Satgas kasar keras itu berarti seolah-olah menakutkan ya, dengan wah itu nanti mestinya tidak seperti itu. Jadi ya, Satgasnya harus santun, harus senyum gitu, bukan satu yang menakutkan. Walaupun juga kadang-kadang karena perilaku atau karena suasana ya, gara-gara mengingatkan pakai keras karena speaker dan sebagainya itu. Tapi ada yang memang sengaja mengacukan tadi. Jadi walaupun berpakaian Satgas tapi ya apa dengan kegiatan yang bikin tidak enaknya perjuangan. Ya itu aja. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dengan Pak Hadi di Palembang. Ya, silakan Pak Hadi. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya, ini di luar tema Pak Ustaz, masalah tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Hadi Palembang. Di dunia ini ada dua nama Tuhan yang sejajar, yaitu Tuhan Allah dan Tuhan Allah. Yang saya tanyakan, apakah dua Tuhan inilah yang menciptakan alam semesta ini berikut isinya? Iya. Yang satu. Yang kedua, apakah dua Tuhan ini juga yang akan menghisap umatnya di hari kiamat? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Yang nomor dua, supaya saya dapat menjelaskan kepada keluarga saya yang di luar Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor dua, Yang apakah Tuhan ini nanti yang akan menghisap di hari kiamat? Iya. Yang pertama mencipta, Tuhan. dianggapnya ada dua Tuhan. Jadi itu salah, yang ada yang menyebut Allah, yang menyebut Allah, yang Allah dan sebagainya itu Tuhan itu cuma satu ya. Tidak ada dua, tidak ada tiga ya. Itulah tauhid, itulah dalam pelajaran Islam ya. Nah, pelajaran yang lain monggo, ada Tuhan dua, tiga, empat, itu silakan. Yang menciptakan itu cuma satu, dan yang menciptakan itu tidak bisa dilihat. Karena apa? Mosok kholik bisa dilihat oleh makhluk ya. Makhluk itu bisa secara zahir tidak bisa melihat zatnya Allah. Yang kita bisa lihat adalah hasil kekuasaan Allah ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari bisa melihat Allah itu dengan apa yang dia, misalnya ada langit, ada bumi, ada segala alam semesta ini, itulah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Nah, kalau kita lihat namanya Allah yang menciptakan, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya satu ya.
Walaupun orang menyebut apa saja hanya satu, tidak bisa Tuhan itu 2, 3, 4. Kalau 2, 3, 4 sudah kacau. Dan yang 2 tentu bukan Tuhan ya. Yang nomor 2 bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma nomor 1, itu nomor 1. Adapun ada yang menyebut Allah atau Allah dan sebagainya, lidahnya orang tidak sama atau bahasanya orang tidak sama, tapi yang namanya Allah satu, tauhid tunggal, tidak lebih dari satu. Kalau ada Tuhan nomor 2, nomor 3, berarti itu pasti bukan Tuhan ya. Tuhan cuma satu, Allah yang menciptakan itu cuma satu, Kholik itu cuma satu. Nah, yang namanya Kholik itu cuma satu, maka tidak ada Kholik 2, Kholik 3. Kalau Kholik 2 ya, yang 2 itu bukan Kholik, itu mesti yang diciptakan. Yang ketiga juga yang diciptakan. Yang pertama itulah Kholik, yang menciptakan hanya satu, tunggal ya. Adapun orang menyebut dengan nama ini dan itu dan menurut bahasanya mereka monggo. Tapi dalam Islam Allah itu Allah ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu Allah yang menyebut dirinya beliau adalah Allah. Jadi yang perlu kamu sembah adalah Allah. Itu pelajaran dari Allah kepada Nabi Muhammad, kita menyembahnya kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah itu. Terus yang kedua? Yang kedua, apakah itu juga nanti yang akan menghisap di hari kiamat? Iya, ya Allah itu yang segala menguasai segala sesuatu ya. Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan. Allah yang akan meminta pertanggungjawaban. Artinya manusia itu nanti diminta pertanggungjawaban dengan segala macam caranya Allah itu. Ya, bahkan ya mungkin malaikat itu memang melaporkan, tapi ada juga yang laporan malaikat itu ya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, tapi ada malaikat yang contoh misalnya orang yang kaya raya, banyak berderma ya, mengeluarkan harta di jalan Allah tanda petik itu. Tapi gara-garanya karena niatnya salah, riya itu Allah Maha tahu. Ya, pada saat menghadap Allah, saat ditimbang oleh malaikat ya, seolah amalnya banyak, ternyata oleh Allah diketahui bahwa niatnya bukan karena Allah, masukkan ke neraka. Ada orang berilmu, orang ahli, kiai, ustadz itu ya, berdakwah ke sana kemari, hanya kepengen ketenaran, hanya kepengen harta, hanya kepengen uang itu, bukan karena Allah. Dan Allah Maha tahu ya. Malah malaikat tidak tahu. Malaikat menganggap oh ini seorang alim, seorang yang ulama, seorang ahli akan dimasukkan ke surga. Tapi Allah tahu oh ini niatnya salah ya. Karena dalam hatinya dia kepengen ketenaran saja. Bahkan yang terakhir adalah orang yang mati syahid ya. Doanya dia berperang di jalan Allah, mati syahid itu. Ternyata oleh Allah diketahui orang itu hanya kepingin kebanggaan sebagai pahlawan ya, dianggap sebagai orang pemberani, bukan karena Allah itu. Nah pada saat malaikat akan mengusulkan masukkan ke surga, Allah tidak, itu masukkan ke neraka karena niatnya salah ya, hatinya karena hanya kepingin ketenaran, hanya kepingin kebanggaan sebagai pahlawan. Dan di dunia sudah mendapat pahlawan, maka di dunia sudah dapat, maka di akhirat tidak dapat karena niatnya salah itu. Jadi Allah yang segala sesuatu yang memutuskan Allah, karena memang ya satu-satunya yang menciptakan adalah Allah itu. Ya, itulah keyakinan kita, tauhid hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah ya. Ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Sri, Mas. Ibu Sri di Pacitan, silahkan Ibu Sri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Sri, silakan. Iya, Ustaz, matur suwun. Begini Ustaz, yang saya tanyakan tentang kemunafikan tadi ya. Ya. Begini, kami masalah nafar kemarin itu begini. Pertama, awal-awalnya kami semangat untuk mengikuti nafar. Ya. Ya, semangat banget untuk mengikuti nafar karena kondisinya saya ya istilahnya sakit-sakitan Ustaz. Nah, akhirnya
salah satu pengurus itu ada yang mengumumkan itu yang ikut nafar itu himbauan Al Ustadz katanya yang sehat, yang fit seperti itu. Iya. Akhirnya hati kami merasa gimana ya? Istilah rendah, istilah merasa oh iya, aku orangnya nggak begitu fit, begitu sehat, nanti takut merepotkan teman-teman. Iya. Akhirnya kami mengundurkan diri, mengengsel masalah nafar tersebut. Ya, akhirnya kami tidak mengikuti nafar tersebut. Apakah itu termasuk munafik begitu, Ustaz? Mohon tausiahnya dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tidak termasuk orang munafik, Bu Sri. Jadi karena memang kemampuan, yang namanya perang itu memang amal anfus, fisik dan harta itu kan ada di antara kita memang secara fisik diizinkan Allah karena sakit, karena ada ini ada itu. Jadi semuanya nanti dipertanggungjawabkan di Allah. Alasannya apa? Saya tidak berangkat karena sakit, saya tidak mampu. Itu Allah, berarti bukan orang munafik ini. Walaupun orang beriman tidak bisa berangkat karena sakit, itu diizinkan. Termasuk ngaji, kalau sakit boleh, namanya sakit tidak izin sakit, tidak ada izin sakit. Sakit tidak bisa berangkat itu berarti sedang sakit. Bahkan dulu pada saat perang Rasulullah itu mau memberangkatkan perang, ada sahabat-sahabat itu bahasa saya tidak punya ya katakanlah kendaraan, misalnya tidak punya unta, tidak punya kalau istilahnya sekarang bedil atau pistol, atau mungkin pada saat itu misalnya baju perang atau juga alat-alat perang itu memang pada saat itu dikumpulkan ya, orang-orang kaya dan orang miskin mau berangkat perang itu ada yang membantu ya. Misalnya Utsman dulu pada saat perang Tabuk itu dikumpulkan yang membantu sekian unta, sekian kuda dan sebagainya. Lah ada di antara mereka yang orang tidak mampu tadi, bahasa saya tidak ada yang meminjami alat untuk berperang ya. Untuk baju besi atau mungkin tidak ada kuda, tidak ada unta, tidak bisa berangkat, sampai menangis gara-gara ya ketidakmampuannya dan tidak ada yang bisa membantu. Itu tidak munafik, dia betul itu. Yang munafik itu sebenarnya mampu, sehat, punya, kaya, tapi tidak mau. Nah, itulah mestinya harusnya dia misalnya yang muda-muda mestinya, atau mungkin mereka yang mampu itu mestinya bisa tapi tidak mau itu. Tapi kalau ada karena ketidakmampuan dari fisik atau mungkin juga orangnya sehat, kuat, bisa berangkat tapi tidak punya uang ya, tidak ada yang membantu membawa sana, ya akhirnya menangis karena tidak bisa berangkat berperang karena ketidakmampuan finansial. Tapi kalau mau berangkat misalnya ada kemarin besok ya, misalnya bulan puasa itu ada nafar ya, nafar mau ke sana. Nah karena kemampuan ekonominya tidak mampu dan tidak ada yang membantu ya, kelompoknya tidak bantu, sahabatnya tidak bantu, akhirnya tidak berangkat karena ketidakmampuan. Itu tidak dosa ya. Ya udah, saya berangkatnya hanya sampai di cabang saya, itu lumayan kan gitu, sudah bagus itu. Jadi misalnya tidak mampu karena kondisi kesehatan, itu alasan yang udzur yang diterima Allah. Atau juga karena kemampuan finansial, kalau memang tidak mampu, itu juga udzur karena Allah, boleh. Tapi kalau orang mampu, orang bisa sehat, tapi tidak mau, ya itulah nama golongan orang munafik. Diajak berperang, fisabilillah. Ada orang sehat, kuat ya, pada zaman Rasulullah mau berperang. Hanya oleh orang itu saya minta izin ya Rasulullah karena ibu saya sudah tua. Kalau saya tinggal, nanti tidak ada yang ngurusi, tidak ada yang menyantuni. Diizinkan Rasulullah ya, boleh tidak berperang karena kamu ngurusi ibumu yang sedang sakit-sakitan, sudah tua, sudah bahasa saya sekarang pikun misalnya, itu berarti ada alasan yang bisa diterima. Walaupun orangnya kuat, mampu, sehat, uangnya ada, tapi karena dia punya tugas ngurusi ibunya, itu
ya tidak berperang karena yang ngurusi ibunya, diizinkan oleh Rasulullah. Itu termasuk bukan orang munafik, karena memang dia tidak berangkatnya karena ada alasan yang syar'i tadi. Karena kalau ditinggal perang ibunya tidak ada yang ngurusi sampai kan dia malah dosa itu. Maka boleh tidak berperang karena ada uzur yang syar'i. Ya, kita ke pertanyaan tertulis Ustadz dari Pak Tri yang ada di Purwodadi. Apakah jadinya jika suatu organisasi itu kesusupan orang munafik Ustadz, dan bagaimana cara mencegahnya? Iya, ya kacau balau ya kalau ada organisasi ada masuk munafik itu ya. Kalau kita tahu di antara kelompok kita atau pengurus-pengurus ada yang munafik ya tentu harus ditegur, harus diingatkan. Misalnya tentang orang yang laporannya tidak jujur ya, ada ABS istilahnya, asal Bapak senang, atau ya itu ya ditegur, diingatkan. Ada yang mungkin laporannya ini, atau bahkan mungkin laporan keuangan ya tidak beres, tidak ditinggal. Kalau perlu dicabut ya, wong bendara kok laporan keuangannya tidak beres ya, tidak jelas, kemudian ya tulisannya aja tidak jelas, laporannya tidak jelas, uang masuk berapa, uang keluar berapa tidak jelas, tidak layak jadi bendara, diganti dengan yang lain itu yang bisa dipercaya itu. Tadi kalau ada bendara atau juga penulis ya, atau sekretaris ya, menulisnya tidak jelas atau tidak jelas, itu ya diganti yang mampu, yang bisa gitu. Jadi itu yang pertama, ditegur, diingatkan apa yang bahasa tadi kemunafikan tadi, ketidakjujuran misalnya, atau juga usulan-usulan yang kadang-kadang tidak membuat kekuatan malah membuat kelemahan, ya itu ya diabaikan saja tuh. Tapi kalau memang mendukung kegiatan ini, mendukung ini, caranya ini, bagian ini, itu kita bantu, kita tawanu al birri wat taqwa. Tapi ya wala tawanu al itsmi wal udwan. Nanti kalau ada yang tidak cocok itu ya diluruskan. Dan kalau memang perlu diganti ya, bendara kok laporannya keuangan tidak beres, ganti. Sekretaris kok laporannya administrasinya tidak bagus, ya ganti gitu. Ya itu untuk apa? Untuk menanggulangi kalau ada bahasa kemunafikan dalam organisasi ya, terutama malahnya misalnya keuangan tadi atau dan sebagainya itu. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Mulyono di Mataram. Ya. Bohong adalah salah satu ciri munafik. Yang saya tanyakan, ada teman mau pinjam uang, lalu saya katakan tidak punya, padahal uangnya ya ada. Saya lakukan karena mereka itu selalu ingkar janji Ustadz. Apakah yang saya lakukan itu juga termasuk sifat munafik? Terus langkah apa yang harus saya lakukan supaya terhindar dari sifat munafik? Yang perlu diluruskan ya memang tidak sampai munafik, tapi tidak mau meminjamkan karena tahu yang pinjam itu memang suka minjam dan tidak mau mengembalikan itu. Jadi kalau istilah saya, kalau perlu ya saya ada uang tapi tidak untuk itu, atau mungkin jangan sampai saya tidak punya uang, saya punya uang tapi tidak untuk itu, atau punya uang bukan untuk itu. Jadi yang jangan kita berbohong gitu. Tadi uangnya bukan untuk itu, artinya untuk tidak meminjami itu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang seperti itu boleh kita tidak meminjami, tidak dosa ya. Meminjami kepada orang yang biasa suka pinjam dan tidak mau mengembalikan, itu boleh. Kita menjaga kalau ada orang suka minjam tidak memberikan itu, karena memang dia biasa minjam, senang minjam tapi tidak mengembalikan. Nah, kita tidak memberikan pinjaman, saya punya uang tetapi tidak untuk pinjaman atau untuk itu. Jadi boleh kita teman. Tapi yang paling bagus ya jangan berbohong tadi. Insya Allah tidak termasuk kemunafikan, karena tahu bahwa yang pinjam tadi sering melinjani janji ya, mengingkari janji. Nanti kalau kita tidak memberikan karena ya kita tidak dosa itu, karena kita tidak membenci pada orang yang tidak amanah ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Lastono di Purwodadi. Saya punya anak 5 Ustadz, yang satu itu diminta kakak atau diadopsi. Apakah anak yang diadopsi kakak itu saya masih punya hak waris dari saya Ustadz? Ya masih ya. Jadi kalau tadi dijadikan anak angkat kakak
Mas apa ya? Ya, Pak Lastono. Pak Lastono itu dia tidak mendapat waris dari kakaknya tadi. Ya, kakaknya Pak Lastono punya uang warisan, itu anak angkatnya yang diambil dari putranya Pak Lastono tidak mendapat karena dia anak angkat. Tapi karena Pak putranya yang ikut kakak tadi putranya Pak Lastono, berarti kalau Pak Lastono meninggal dia punya hak waris dari Pak Lastono karena dia bapaknya yang asli ya. Jadi bapak yang asli itu jangan dihilangkan, tidak boleh dihilangkan. Selama hidup bapaknya ya itu tidak kakaknya tadi, tidak padinya anak itu. Jadi dia tetap mendapat waris dari Pak Lastono. Walaupun mungkin hidupnya ikut padinya, ya, diberi makan, disekolahkan oleh padinya, tapi karena itu putranya Pak Lastono, maka tetap mendapat warisan dari Pak Lastono. Ya. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz Fajar Hidayah kali ini sebagai penutup penekanan terkait materi. Ya, jadi pada pagi ini kita masih membicarakan tentang kemunafikan. Ciri munafik berikutnya adalah mengacukan perjuangan. Ya. Dalam perjuangan itu ya memang yang paling tinggi adalah perang itu. Jadi kalau perang itu dimasuki oleh orang munafik ya mengacukan. Contohnya dulu zaman Nabi ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada saat di Madinah musyawarah untuk mengadakan perang ya, mencegat perang orang-orang dari Mekah yang menuju ke Madinah, musyawarah dulu ya. Dalam musyawarah itu diputuskan ya, karena pemuda-pemuda kita tidak tinggal di dalam kota, tidak di Madinah, kita cegat di tengah jalan sana, kita tunggu di Uhud, nanti perang kita di Uhud itu. Udah diputuskan begitu, udah mari kita berangkat ke Uhud. Ternyata ada orang kasak kusuk ya, terutama Abdullah bin Ubay ya, saya usul supaya di dalam kota saja, supaya orang laki-laki wanita-wanita dan orang tua terlindungi, macam-macam lah. Akhirnya sampai ada ya orang yang mendengar orang munafik tadi tidak ikut berangkat ke Uhud itu gara-gara tadi kata-kata orang munafik tadi. Nah kita dalam kegiatan juga kadang-kadang gitu ya, kegiatan fisabilillah itu ada yang ya kata-kata itu membelokkan atau mengarahkan itu. Jadi harusnya kita begini begitu begini tadi digembosi lah bahasa Jawanya. Jadi gembosi itu termasuk sifat orang munafik. Itu kita harus hati-hati dalam perjuangan, dalam organisasi atau mungkin di perwakilan atau di cabang itu kalau ada orang-orang yang bahasa saya gembosi itu ya dibiarkan saja atau diingatkan, ditegur dan tidak dipercaya untuk menjadi pengurus atau tidak percaya menjadi ya organisasi apa yang kita kan kita itu biasanya menunjuk dia dari ini. Tapi kalau orang itu sering gembosi ya jangan dimasukkan dalam kepengurusan. Ya itu aja. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan tausiah ini kita dapat terjauh dari sifat-sifat kemunafikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.